Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Para Romo Aldi bersama keluarga yang berduka, para suster, Bapak Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kesekian kalinya kita datang untuk berdoa bagi keselamatan jiwa Bapak Hermanus, ayah dari Romo Awe. Maka marilah kita sekalian di awal perayaan Ekaristi ini menyesali segala dosa dan kesalahan kita, agar perayaan kita boleh berkenan bagi Allah yang Maha Kuasa. Sihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Sumber kebaikan, Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk saudara kami Bapak Hermanus Bungo yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Selagi masih hidup, ia berharap dan percaya kepadamu. Semoga ia Kau perkenankan masuk ke tanah air sejati dan menikmati kegembiraan abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara, tiap-tiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perhambaan dalam ketakutan, tetapi roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Sebab Roh Allah memberi kesaksian kepada roh kita bahwa kita ini anak Allah. Kalau kita anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah bersama Kristus. Sebab jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia. Menurut pendapatku, sengsara zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Segala makhluk dengan rindu menantikan saat kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan. Sebab semua makhluk takluk kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi semua makhluk masih mempunyai pengharapan akan dibebaskan dari belenggu kebinasaan untuk memperoleh kebebasan mulia anak-anak Allah. Kita tahu bahwa sekarang makhluk mengerang kesakitan sampai sekarang.
bukan hanya mereka, melainkan juga kita yang telah mulai mendapat anugerah roh. Kita pun mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pengangkatan sebagai putra dan pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Menurut Yohanes. Pada waktu itu sampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk menyatakan turut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Kata Marta, seandainya Tuanku di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Tuanku minta. Kata Yesus, saudaramu akan hidup kembali. Jawab Marta, saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat. Lalu Yesus berkata kepada Marta, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Engkau percaya itu? Kata Marta, ya Tuhanku, saya percaya. Saya percaya bahwa Tuhan Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini. Demikianlah sabda Tuhan. Iman. Sebagaimana Paulus bahwa hendaklah kamu saling menghibur sebagai orang seiman. Tentu penghiburan itu didasarkan atas satu kesadaran bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada ketergantungan, keterhubungan satu sama lain. Kalau antar manusia saja ada keterhubungan, apalagi manusia dengan pencipta. Ketika kita menjalin satu hubungan dengan Allah, maka kita mengalami apa yang disebut dengan kesempurnaan. Koneksi atau keterjumpaan kita dengan Allah hanya melalui satu pintu, yakni situasi batas kematian. Melihat Allah dari muka ke muka. Ketika kita melihat Allah dari muka ke muka, maka secara tertentu refleksi Paulus kepada jemaat di Roma menekankan sebuah pembebasan, seakan-akan bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah keterikatan. Dan ketika kita melewati situasi batas itu, kita merasa terbebas secara manusiawi. Kebebasan sebagai anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah melalui sakramen pembaptisan kita menerima anugerah warisan, hak untuk turut serta hidup bersama Allah di surga. Karena itu pembaptisan itu menjadi dasar refleksi kita ketika kita mengalami kedukaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena kita sudah dimeteraikan atau dipersatukan sejak awal bersama dengan Tuhan. Peristiwa kematian yang dialami oleh keluarga ini, kematian Bapak Herman Gungo, tentu meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga, apalagi kematiannya bersifat tak terduga.
Siapapun pasti merasakan sesuatu perubahan, kaget. Dan kebanyakan orang mati karena kaget. Kaget ini, kalau apalagi sudah ada riwayat jantung, kaget harus dihindari. Atau bahasa daun bilang naskek, kaget, langsung mati. Karena memang kematian yang mengagetkan meninggalkan luka yang sangat dalam. Segala kebaikannya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh keluarga, semoga Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita sekalian yang masih berziarah di dunia ini, semoga Tuhan senantiasa menuntun kita, agar kita mampu menemukan jalan keselamatan di dalam hidup, yaitu jalan bersama dengan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bijinya satu tak berbuah, sesungguhnya Yesus sudah mengatakan, jikalau mati akan berbuah limpah. Barang siapa mencintai nyawanya, pastilah akan kehilangan dia. Sesungguhnya Yesus sudah mengatakan, lebih baik mati untuk hidup kekal. Baik, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Hermanus Sumo yang sudah Kau panggil. Ia mengimani putramu sebagai penyelamat. Semoga dalam pengadilan ia memperoleh belas kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Langit dan bumi dengan tanyamu, hosana sembah sujud, terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana sembah sujud. Kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Sempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Administrator Apostolik Petrus, dan Uskup Agung terpilih Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Herman Wungoh, yang telah engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mertuanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus putra-Mu. Menyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mada bakti nomor 90. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Kami Herman yang telah berpulang
Engkau telah menguduskan dia dengan rahmat pembaptisan, maka anugerahkanlah kebahagiaan abadi kepadanya bersama semua orang kudus di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Romo Awe, saudara dan sahabat kita bersama, sebagai ungkapan rasa persaudaraan di antara kami imam-imam Projo Keuskupan Agung Kupang, kami akan menyerahkan sedikit dari apa yang kami miliki untuk paling kurang meringankan rasa duka dari Romo Awe. Terima kasih. Kebiasaan ini akan terus dilanjutkan. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, semua orang yang kita janjikan doa, Bapak Hermanus Wungo, Romo Aldi, keluarga yang ditinggalkan, kita semua yang berkehendak baik, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi mendoakan Bapak kasih kita Herman telah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.